Terbesarnya bukan saya tidak menghargai istrinya warga dari RT 03 atau ketua RT-nya. Saya sudah koordinasi karena saya ada desakan dari bawah termasuk dari warga juga untuk memohon ke warga yang RT 03 yang mungkin terdekat dengan yang dinyatakan positif untuk di rapid test supaya kejelasannya memang terbuka. Jangan-jangan itu wabah masih berada di area RT 03. Saya sebetulnya tidak mau pada waktu itu karena saya didesak dan orangnya juga semakin di sini semakin banyak yang meminta saya, termasuk orang yang sudah berkoordinasi dengan Pak Lurah, dengan Pemkot juga, termasuk dengan kandidat kami seperti itu. Jadi mau tidak mau saya takutnya ada sesuatu hal yang terjadi nanti penambahan lagi, saya yang disalahkan seperti itu. Nah makanya saya jalani demi niat baik supaya semuanya istilahnya bisa terhindar atau mengurangi meminimalisir wabah yang ada. Terus juga masyarakat lebih waspada seperti itu, dan alhasil memang ada dari warga RT 03 2 orang yang di Lakesta waktu itu. Nah sekarang mungkin dari warga masyarakat yang ada di kawan kami termasuk saya pribadi juga, Pak, kejelasannya mohon diterangkan yang sejelas-jelasnya biar kami nggak galau, Pak. Jadi kan kami punya anak-anak kecil, punya keluarga besar juga di sini, ya Pak. Karena kenapa? Kalau perang dengan peluru, perang dengan golok, saya bisa lihat Pak. Tapi kalau dengan virus kita nggak kelihatan. Itu aja Pak yang kita khawatirkan. Mungkin itu aja. Saya mohon istilahnya penjelasannya, penerangannya dari Dr. Ayu sebagai juru bicaranya yang dipercayakan dari Dinas Kesehatan untuk tugas komunikasi. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon para ketua RW mudah-mudahan juga sudah memberikan penjelasan dan sampaikannya. Mudah-mudahan kita bisa juga mengimplementasikan kehidupan sehari-hari, bahwa memang ibu bapak kemarin warga kita ada yang terpapar, namun alhamdulillah, dan itu juga bukan ada di wilayah kita, secara kependudukan ada di wilayah. Untuk terakhir, kami sepenuhnya silakan pada yang terhormat Bapak Dr. Wahyu selaku jubir pencegahan COVID-19 di Kota Sukabumi, waktu dan tempat kami sosialisasi. Terima kasih. Saya memiliki Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin perkenalkan, pertama-tama saya kenalan dulu sama di sini. Kalau nggak ada kasus ini saya nggak kesini. Saya Dr. Wahyu. Saya kebetulan dipercaya juga bekerja di dinas kesehatan dan kebetulan bekerja sebagai bicara COVID-19 dinas kesehatan. Bapak Ibu, mungkin akhir-akhir ini kehidupan sosial kita sampai ke kehidupan beragama kita terpengaruh dengan adanya masalah COVID-19 ini. Tapi saya rasa juga, saya mohon maaf juga nih, kami dari Dinas Kesehatan mungkin kurang maksimal juga memberikan informasi kepada Bapak Ibu gitu ya, karena memang keterbatasan waktu dan banyak hal yang memang harus kita lakukan gitu untuk melaksanakan penanggulangan COVID-19 ini, sehingga gitu warga masyarakat lebih banyak terpapar masalah informasi tentang COVID-19 ini dari media sosial. Jadi ngelihat ada orang pingsan, COVID, begitu kan? Ada orang yang tiba-tiba jatuh, COVID, gitu kan? Terus ada yang meninggal, tiba-tiba COVID-19. Sebetulnya tidak seperti itu, ya. Kita urai dulu, Ibu Bapak, biar kita paham sama-sama. COVID-19 ini sebetulnya adalah virus. Nama COVID ini sebutnya gini, coronavirus, disease, penyakit virus karena corona. Corona itu tika mukul terus ayah gitu. Dari dulu sudah ada. Di kita manifestasinya adalah influenza gitu. Flu, batuk pilek. Udah mah batuk pilek mah biasa gitu ya. Jadi di Indonesia itu flu itu udah biasa. Termasuk si virus corona ini begitu ya. Nah, kenapa jadi heboh akhirnya teh? Nah, si virus itu dia makhluk yang bisa berubah, bukan jenisnya, jadi sifatnya tuh suka berubah begitu ya. Si virus flu influenza ini ya. Jadi begitu ditemukan di Cina itu ada virus corona juga, tapi sifatnya beda begitu ya, beda dengan yang lain
penularannya cepat begitu kan, terus angka kematiannya rendah sebetulnya. Sebelum ada coronanya ada juga namanya tuh flu burung, ada namanya tuh salah mana, ada flu onta ya, ada SARS dulu tuh ya. Nah, itu sama, itu flu juga gitu. Nah, kenapa dengan corona ini? Ya karena waktu itu di Cina itu kasusnya banyak, cepat begitu ya, terus menyebarnya juga pasti cepat gitu ya, termasuk juga di negara-negara Eropa, Amerika, angka di sana angka kematiannya tinggi gitu kan ya. Nah, nanti mungkin akan sampai ke sana. Nah, terus apa sih gejalanya kalau orang kena corona? Ya tadi teh, karena itu mah kita mah sudah paham, corona itu bentuknya adalah flu, batuk, pilek, kadang ada demamnya gitu. Kalau yang sesak gitu dok ya, kalau misalnya itu ada yang sesak biasanya penyakitnya karena pneumonia ya. Nah, kalau kayak begitu kenapa kita harus khawatir sebetulnya gitu ya? Ya khawatir karena begini, kalau cuma batuk pilek demam kayak biasa itu enggak, kita tidak perlu khawatir. Nah, karena sifat corona ini ternyata ini menyebabkan memperberat penyakit lain gitu judulnya. Yang paling banyak itu adalah penyakit diabetes dan darah tinggi gitu. Atau penyakit paru-paru yang lain. Nah, jadi kalau misalnya jalannya sudah punya penyakit misalnya kanker paru, jantung, diabetes, darah tinggi. Nah, begitu dia kena corona memperberat, nah itu yang menyebabkan kasus kematian tinggi begitu. Apabila kumaha lamun ke anak-anak apakah barudak misalnya gitu ya, anak-anak bisa tertular corona biasa tapi jarang menimbulkan kematian ya. Kita memang kasus di kota Sukabumi, yang ini terakhir itu 42 kasus. Anak balitanya ada 2, anak 1 tahun, anak 4 tahun. Anak kecilnya ada 11 tahun, 2 ada itu. Terus yang dewasanya ada yang sampai usia 55 tahun. Semua kondisinya sehat. Kalau ditambah sama data yang dari Secapa, itu jumlah kita tuh 300 lebih. Ada yang meninggal? Tidak ada. Begitu. Nah, karena memang seperti flu batuk biasa gitu ya. Terus kenapa nanti kedusian kita menjaga supaya virus itu tidak menular kepada yang tadi begitu. Kan banyak di warga kita yang diabetes, banyak yang darah tinggi, banyak yang asma. Kalau itu ketular ke mereka, rumah sakitnya mau nampung. Rumah sakit kita itu isolasinya itu hanya punya 25 bed. ICU-nya hanya punya 15 tempat tidur. Kalau semua kena, sekota Sukabumi misalnya banyak yang sakit seperti itu, nggak bakal bisa nampung. Bagaimana caranya? Kita tahan judulnya. Kita tahan virus ini nanti, terus terang Bapak Ibu, virus ini begitu ada yang kena ke kita, ada yang tadi batuk pilek, ada yang tidak merasakan apa-apa. Namanya teh OTG, orang tanpa gejala. Dia itu sudah kontak dengan yang positif, tapi tidak ada gejala apa-apa, gitu kan? Nggak masalah. Positif, mungkin positif. Kalau dia diperiksa dia positif, disebutlah konfirmasi, ya. Nanti ada penamaannya, ya. Terus bagaimana dok penamaannya? Ada ODP, ada PDP, cerita. Nah, kalau OTG tadi orang tanpa gejala ya, dia untuk kontak saya ini ibu positif, terus saya serumah, maka saya OTG. Tapi saya nggak batuk, saya nggak pilek, saya OTG. Saya harus di swab, gitu kan, harus diperiksa. Oh ternyata saya negatif swabnya. Ya udah, saya masih tetap OTG dan saya negatif, maka saya harus menjaga, gitu kan. Tapi kalau sekeluarga, entos lah, gitu ke sana, gitu kan. Kalaupun saya tertular pun oke, gitu kan, nggak masalah. Toh istri saya misalnya bagus, misalnya kalau misalnya itu kemungkinan saya juga bagus, toh saya nggak punya masalah apa-apa. Nah di kota kita juga begitu, sekeluarga positif semua, tapi semua fine-fine aja, sehat-sehat aja, gitu, nggak ada masalah, gitu ya. Nah itu OTG.
ODP itu orang dengan pemantauan, itu ODP itu. Siapa yang dipantau? Orang yang habis dari perjalanan tempat yang ada zona merah, Jakarta, Bogor, Bandung, tentunya. Tapi sekarang mah semua kota Sukabumi ki zona merah, gitu ya. Jadi istilah ODP jadi banyak, gitu kan? Bapak pakai kie kalangkung di secapa, batuk pilek nih, pemantauan. Tapi harus ada batuk pilek. Kalau nggak ada gejala mah ya, misalnya kalangkung secapa gitu kan, motor gitu ngiungi, terus kan dia tidak ada masalah, tidak jadi ODP, ya. Tapi misalnya ke sana terus lewat secapa ngahajakeun gitu ya, secapa, terus begitu dari sana gitu ngalangkung ketemu orang di mana bro gitu kan, ngobrol nah pulang 2 hari kemudian agak meriang, nah itu atau jadi batuk, itu ODP. 14 hari dipantau, kalau sembuh nyantos we gitu ya. Atas daya nanodi gini sudah perlu diperiksa rapid gitu, nggak usah ya, sudah we. Nanti kalaupun dia kena corona atau segala macam, dia imunnya keluar gitu ya. Ada lagi yang PDP. PDP itu apabila ditambah sesak. Ada riwayat tadi ya, ngobrol di secapa, wah, jadi batuk pilek kok, dia disesak, berangkat ke rumah sakit. Siapa yang menentukan PDP? Dokter di rumah sakit. Nanti cuma di parios ke dokter ke IMA PDP, periksa swab, nah diperiksa swab positif, nah lain lagi cerita, kita sebut sebagai positif. Ayo paling dia geseran kan. Bagaimana dengan di kota Sukabumi gitu ya? Kalau di kota Sukabumi itu hampir sebagian besar itu bukan PDP. Jadi bukan orang yang sakit, kebanyakan karena OTG. Kok bisa ketahuan? Jadi gini awalnya, begitu ketahuan ada satu PDP ya di rumah sakit. Ini di mana ya asalnya? Ditelusur kan sama kita. Oh, dia kerja di situ sama siapa? Diperiksa semua gitu kan sama kita. Ada yang keluhannya batuk pilek segala macam, ada diperiksa sama kita. Diperiksa di swab karena dia OTG kan? Di swab, oh ada lagi. Oh dia ada keluarganya, diperiksa lagi. Itu aja terus begitu. Nah kebanyakan seperti itu. Fungsinya buat apa? Buat kita tahu nih, ini yang OTG, ini yang OTG, yang OTG. Dia yang di rumah, isolasi. Bisa di rumah sakit. Rumah Abdi mah Arif di rumah sakit. Dikasih makan, kasih naon. Abdi mah rumahnya cukup lah, tapi di rumah saja. Mangga. Jadi tidak harus di rumah sakit. Itu kalau ternyata sudah positif. Gitu ya. Terus kalau sudah diisolasi sampai berapa lama? Sampai dia dinyatakan negatif. Diperiksa kedua kali, oh sudah negatif, ayo teman, mangga pulang. Kalau sudah pulang ngapain? Istirahat 14 hari di rumah tetap. Masih bisa menularkan? Sudah tidak. Gitu kan? Tapi tetap harus istirahat. Ya, karena resikonya apa? Daya tahannya kurang bagus. Nah, jadi terus bagaimana dengan OTG yang lain? Banyak yang orang positif, tapi tidak ketahuan karena tidak ketahuan kita. Siapa orang yang dari Jakarta ke sini? Sebetulnya dia sudah positif, tapi tidak ada gejala apa-apa. Ya, makanya dilakukanlah sama Pak Wali, Pak Gubernur, PSBB. Tidak boleh ada orang yang ke kita. Sebetulnya itu maksudnya. Ya, tidak boleh ada yang keluar supaya tercapai orang keluar. Begitu. Itu maksudnya PSBB. Ya. OTG itu bisa siapa saja, bisa siapa saja, bisa pulang, bisa Pak Kiki, bisa saya, bisa Bapak dan bisa Ibu, gitu kan? Bagaimana caranya kita? Ya sudah, karena kita susah untuk melihat OTG, karena kan ujung-ujung kadang-kadang ya saya ke OTG, saya dari Jakarta pengen di swab, enggak juga, gitu kan? Karena untuk di pemeriksaan itu pemerintah Kota Sukabumi harus mengeluarkan uang untuk mahal. Berkali pemeriksaan satu juta, mungkin dibayar gitu kan? Jadi kita rapid, ya. Rapid itu harganya tidak murah, harganya itu 300 sampai 400. Jadi nah jadi
Bapak Ibu, sebetulnya kita tidak perlu harus khawatir banget dengan corona, ya, karena kita pasti kemungkinan kena, tapi waktunya kapan kita nggak tahu kapan, gitu, ya. Bang ambil payung. Karena siapapun juga bisa terkena corona itu kapan saja. Nah, makanya oleh karena itu, bagaimana supaya orang tidak cepat tertular? Kalaupun tertular, dia punya daya tahan tubuh lebih. Kalau habis rapid test segala macam, tenang, sebenarnya baru sakitnya keseluruhan sepertinya masih bisa ditangani. Ya. Nah, jadi alhamdulillah di kota Sukabumi sampai saat ini belum kasus yang meninggal. Ya, karena kasus penularan juga tidak terlalu banyak. Kenapa masjid sudah ditutup? Gitu kan, Jumatan ditiadakan. Karena tadi kita dengan yang OTG tadi di luar, kalau di masjid nggak sakit-sakit keneh mah itu masalah. Sekolah jemaahna sholat subuh ngan genepan, tawe gitu, jantos, itu mah manda, ya. Yang dikhawatirkan, kenapa sholat Jumat kok ayam di luar? Nah itu yang dikhawatirkan, dia membawa virus. Atau kan merenangkan Allah Akbar, Allah, aduh tembak seorang. Nah seperti itu. Ya meskipun ketepaan, kita kan nggak tahu daya tahan tubuhnya. Kalau virus Bagaimana kan kita nggak tahu setiap orang. Yang bilang aja, jadi nggak akan Melapor sebenarnya. Bagaimana sebaran di kota Sukabumi? Di Sukabumi itu sudah di 6 kecamatan, ya. Hampir di semua di kelurahan itu hampir dari 33 itu sudah 28 kelurahan. Ya. Semua sudah tersebar Pak Kiki, ya. Nah, bagaimana menentukan orang itu lokasinya di mana? Berdasarkan KTP. Ya. Oh, KTP-nya di Tengah, kita masukkan sebagai karantina. Tapi dari Cina misalnya di Sidapa, gitu ya. Ya susah, ya. Tetap saja karena KTP-nya di ya. Nah, tapi sekarang bagaimana kalau ada warga di kita yang positif corona, gitu kan? Nah, satu saya sudah sampaikan. Corona itu hanya menular apabila kita kontak langsung, ngobrol. Seberapa meter jaraknya? 1 meter. Kalau saya ngobrol 1 meter, kemungkinan tertular langsung. Kan ada ngobrol kan, nah gitu kan. Nah, tapi lamun tebing kumaha juga sama bapak. Oh, gitu dah mau. Udah abdi mau di ke bapak, gitu kan, paling itu bisa dirumpul, gitu kan. Nah, jadi aman sebetulnya. Terus lewat mana lagi? Lewat namanya itu yang kita sebut droplet. Droplet itu bersihnya. Oke, harus tutup nih sok droplet. Oke. Nah, di sini kan banyak virusnya. Bangun kesini teh kayaknya bang pantau masjid. Nyabak pantau masjid. Aku menyabak pantau masjid. Jadi kate itu namanya droplet. Atau nanti di mana lagi? Di pantau-pantau di mau ngetek greneng pagar gitu kan ya. Wastafel gitu kan. Nah, seperti itu gitu kan. Nah, bagaimana makanya enggak sering-sering cuci sabun karena virus itu matinya pakai sabun gitu. Ya. Jadi sering-sering cuci sabun. Kita aman. Gitu. Ya. Jadi terus bagaimana supaya tidak tertular secara langsung? Pakai masker. Ternyata efektif Pak dengan masker gitu ya. Kalau semua pakai masker itu kita tidak akan, kalaupun bersin hacing ataupun nyarios di sini saja ya akan tertumpuk. Tapi ada masker itu ulah hiji we eta gitu kan nya. Oh ya ada gedung di rumah gitu kan ya. Hiji teh dianggo diseuseun heula gitu. Karena saya sebenarnya eta masker teh ti urang ka urang kene ke panyawatna gitu ya. Jadi urang teu damang. Jadi punyalah 2 minimal dulu gitu ya. Jadi cuci saya juga punya 3
beres cuci ya gitunya pakai masker suku bahas itu pakai masker kain pakai masker kain ya tidak perlu pakai masker bedah gitu kan tidak perlu kita cukup pakai ayo namun ke kota kita nggak tahu ke pasar ya. Karena OTG ya mungkin dia sudah di Bogor nyangat naon nyangat buah-buahan segala rutin itu lokap kami ke pasar ya tidak ada apa-apa cuma dia sudah tertular dia gitu kan. Nah, bagaimana supaya tidak ini? Makanya pasar juga kita sudah menyampaikan semua harus pakai masker, ya minimal sampai tanggap darurat sampai bulan Juli, ya. Jadi selama bulan ini dari bulan prediksi kita itu bulan Mei akhir sampai mau Lebaran angkanya sampai tinggi setelah Juni itu akan turun kasusnya. Ya, statistik itu biasanya penyakitnya begitu. Nanti kalau sudah Juli mudah-mudahan kita sekolah biasa, gitu kan? Kerja sudah seperti biasa. Ya, tapi selama 2-3 bulan ke depan ini, 2 bulan dari Maret, April, Mei ini, bayangkan kita tuh pakai masker, gitu. Kita jaga jarak, gitu ya, dari kerumunan. Dok, saya kayak kerumunan, tapi nggak mau masker, gitu kan? Ya, kecil sekali peluangnya tertular, gitu ya, boleh saja. Tapi Marina sebaiknya ya sudahlah tidak perlu berkerumun kalau misalnya, apalagi cuma mau masker. Nah itu sebetulnya, ya. Nah, apakah di wilayah ini ada, gitu ya? Menurut catatan di kami ada yang positif, gitu ya. Dan ada yang sudah sembuh juga, gitu ya. Nah, bagaimana kita menghadapi mereka-mereka itu? Kondisi sekarang adalah kondisi bencana, gitu ya. Ada orang yang tertular itu bukan orang yang ingin, gitu kan? Namanya juga karena dia tetap kerja, karena dia kapasitas, jadi kecepaan, saya tension, gitu kan? Nah, bagaimana? Mari kita sama-sama kita support, gitu kan? Bagaimana kita supportnya? Minimal ikut mantau, gitu kan? Ibu wayangna untuk Pak RW misalnya Pak RW karena tapi bulan nonton kata ketui misalnya ibu teh positif misalnya oh ya namanya di 2 meteran gitu ya gitunya dipanggil misalnya gitu kan atau diajak ngobrolnya karena positif wayangna istirahat di rumah ya itu adalah isolasi mereka harus melakukan isolasi karantina di rumah 14 hari lamun orang lewat di rumah nak mau naon saya tuh sering ke rumah orang yang positif gitu ya saya mah bukan lewat lagi saya ngobrol cuman ngobrolnya kayak begini bapak di sana saya di sini bagaimana kondisinya ibu sekarang keluarga gitu baik pak dok gini-gini sudah selesai saya cuci tangan gitu kan disediakan alhamdulillah karena kita sudah protokolnya gitu. Saya tidak pakai baju APD pak enggak baju begini aja gitu, ya itu biasa cuma pakai masker gitu, ya. Nah jadi siapa yang perlu support mereka supportnya apa saja selain ikut memantau mereka tidak keluar dipantau kebutuhan kan benar tertiasa keluar tertiasa belanja gitu sok ayo dengan mantosan sekedar duit kalabat-lebat duit ke manggulan etana duit kalabat tidak cukup di depan saja dah tersatu mampu bayana eta laporan ka Pak RW Pak ya ka Pak RT ya kalau ada di sini yang positif warganya nggak mampu atau terdampak misalnya nanti ataupun tidak itulah Pak kalau misalnya ada warga yang sama sekali tidak punya beas misalnya ya sedang dilaporkan ya kami pemerintah kota akan siap membantu ya jadi misalnya dok itu kami beas nanti itu ayah kami nanti sampaikan kepada kami nanti kami akan mensuplai berasnya dan kita akan kasih beras 5 kilo setiap 5 hari gitu kan yang terdampak gitu ya tapi kan ada juga terdampak itu bukan hanya yang positif kan ya ini mas kalian aja kalau ya. Ada juga biasa nanti dagang harian di sekolah tertiasa dagang ini nama nanti yang meser sama libur tertiasa meser sanggup lapor ya nanti kita bantu beres-beres wae Pak gitu ya Kenapa kita ke saya boleh Pak ya saya disuruh diperintahkan juga ya nanti dari kami Pak Kiki sabaraha keluarganya misalnya gitu nanti kita sampaikan misalnya kan saya misalnya Pak Kiki pun ternyata selama 1 bulan ini semingguan keluarganya seueur misalnya ayah 10 kemudian mau asa kantong kemudian mau asa pakai yang terdampak akibat COVID gitu Pak eta jangan sampai ada warga kita ya Pak RW ya baik itu yang memang positif maupun yang tidak gitu ya sampai harus tidak makan yang positif kita bantu awakos dia diam di rumah ke kemana-mana gitu ya kita yang positif ya
bantu mereka. Bagaimana prosesnya? Bantu mantau. Dua yang nanya di kayak periogi naon, mangga. Kayak satu ada yang membacanya pada saya, nah, maksudnya periogi beas segala macam telepon misalnya gitu. Tapi kalau misalnya kami yang make di anjut cepet, sebetulnya Marina, Awalnya mangga. Kami melakukan isolasi juga di beberapa lokasi ya, di beberapa keluarga yang memang mampu untuk melakukan isolasi mandiri. Biasanya tuh tetangga sebelahnya yang mensupport. Jadi atosnya teh dipasikeun gitu ya. Pokoknya ya dari keluarganya ya. Karena kalau mampu, kalau tidak mampu ya kita support. Kalau mampu dia atos titip abdi gitu kan. 500.000 nge balanja. Jadi bisa punten abdi teh peryogi naon sabun segala rupiah mohon ke dibantosan. Nanti keluar tetangganya yang bantuin membelikannya gitu kan. Disimpan saja di pagar gitu kan. Bu, iya nya, cenah balanja anak, cenah sesuai permintaan, atau nuhun. Nah, seperti itu bentuk supporting kita kepada yang positif. Gitu. Yang negatif misalnya tadi saya, yang ada warga yang nggak mampu, tegaduh beas ancam misalnya ya kalau dari warga misalnya ini silakan laporkan, kita bantu Pak karunia ya. Jadi misalnya terkalabatkan kena PKK atau karena pemberian dari gubernur gitu misalnya, laporkan saja, jangan ada bantuan yang dari wakil dari pemerintah daerah. Kita berusaha selama sampai bulan Mei Juni jangan sampai ada warga yang sampai tidak makan. Ya. Jadi itu Bapak Ibu mengenai sedikit corona tidak usah khawatir ya, tidak perlu juga kita harus panik karena awalnya bulan juga nggak usah panik karena corona. Di Indonesia misalnya angka kematiannya tinggi gitu ya, sama angka itunya rendah. Bapak Ibu sebetulnya angkanya itu harusnya tinggi di kita itu ya. Di Indonesia itu cuma sampai sekarang itu cuma 8.000. Ya kalau betul-betul mati palarian mungkin ratusan ribu untuk corona positif teh. Cuman karena kita pemerintah kita tuh betul terang aja nggak mampu untuk melakukan pemeriksaan itu karena satu kali periksa 1,5 juta. Jadi agak berat lah mungkin. Jadi akhirnya selektif kita mah. Kalau di luar negeri mah sekarang batuk pilek selektif, ada gitu kan? Di rumah mah batuk pilek selektif. Cewek tempatnya ada bela gitu kan, lama capek alhamdulillah gitu. Nah seperti itu. Nah kebayangkan di Indonesia itu yang batuk pilek banyak gitu kan. Karena puskesmas lagi penyakitnya kan batuk pilek, batuk pilek dan mencret gitu kan puskesmas tuh. Jadi kebayang sebetulnya mah banyak, tapi tidak semua orang kena virus corona. Nah, banyak yang meninggal karena corona itu kebanyakan karena penyakit yang dibuka. Termasuk teman-teman dokter ya, dokter saya itu punya beberapa teman yang meninggal di Jakarta gitu ya, karena menangani COVID gitu ya. Ya karena dia tahu dia punya penyakit diabetes, ada yang sakit ginjal gitu ya, terus dia tertular ya. Dan tertularnya bukan karena dia itu pada saat menularkan di rumah sakit, dia praktek masih gitu kan, praktek tidak pakai masker segala macam dokternya, udah sama. Jadi gitu ya. Nah, yang di rumah sakit banyak tertular karena pasien positif gitu, karena pasiennya kena jujur jadinya. Jadi positif dokternya, kondisinya bagaimana? Baik-baik saja dokter-dokter itu ya, karena meskipun dia positif, dia tidak ada penyakit yang lainnya. Kalau ada penyakit yang lainnya, segera ditangani gitu, ya. Jadi masalah meninggal memang hanya Allah saja yang tahu gitu. Saya punya kasus cerita di Bogor lahnya ini mah tidak perlu ditutup-tutupin. Wakil wali kotanya Bima Arya positif. Dia punya ajudan banyak, gitu ya. Ada beberapa ajudan. Termasuk ada orang Sukabumi, termasuk ada staf, termasuk teman saya yang dokter. Dari 5 hanya 2 yang positif. Pada yang paling dekat itu yang dekat itu ajudannya negatif. Wali katanya positif. Teman saya yang cuma sekali doang ketemu, jadi positif gitu kan. Terus kebetulan lagi ya memang qadarullah dia punya sakit diabetes dan darah tinggi, ya ini meninggal dunia gitu ya karena itu. Nah, tapi yang lain-lainnya yang usianya lebih tua dari teman saya
baik-baik saja gitu kan, tanpa benarnya juga baik-baik saja. Jadi itulah ceritanya. Siapa yang harus kita kita awasi? Satu, orang-orang yang punya diabetes, yang punya darah tinggi, ya. Terus ya saran saya memang kepada mereka yang punya resiko itu, ulah kemana-mana gitu, udah dipenuhi gitu, ya. Kita lupa pasar karena kita nggak tahu di luar ya. Pernah bikin babaturan SMP, SMA dengan ngobrol, kita nggak tahu dia kualitasnya apa, ya. Jadi ya kita jaga saja, jaga diri kita. Bagaimana menjaganya? Pakai masker, gitu aja. Terus ya kalau nggak perlu kemana-mana lah gitu ya. Oh tapi Nabi mah ada icaran, ya. Tapi gimana icarannya kena punggung ini kan? Nggak bisa icaran ayam dong, kayak gitu kan? Enggak, tapi pakai masker. Kemarin juga tadi ada beberapa toko yang punya toko Pak Dimas ditanya, apakah kalau PSBB tokonya ditutup? Ya terkadang gitu kan. Saya toko bangunan, atau kira nggak bangun saya ada mau dibata, gitu mau semen, gitu kan. Jadi tutup barenan. Kalau lagi kemarin buka mau buka saja, terus saya gitu kan. Selama dia tidak berkerumun dan tetap menggunakan masker. Roda ekonomi masih tetap berjalan, gitu. Pasar dia tetap tapi harus pakai masker. Begitu saja. Tapi ada yang perlu diteling, saya udah pada dipengkel, jalan-jalan ke supermall, gitu ya. Jadi itu saja, nggak ini mungkin diskusi mangga ada yang mau ditanyakan, mangga mungkin juga ada pasal, kamu itu malah betul masuk. Terima kasih Pak Dokter yang memberikan arahan untuk kita semua yang memang sangat berharga sekali. Jadi Bapak, seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter, kita jangan terlalu panik dan khawatir selama kita masih bisa menjaga jarak. Yang terakhir ada diskusi atau tanya jawab, silakan Pak. Kita kembalikan ke wajah aja. Ngomong ada dokter Wahyu gitu. Kalau kita makan awamnya, saya bukan dokter gitu kan. Tentang penyakit kan mau ini dari pertama adanya corona ya, saya menyukai orang-orang yang batuk pilek sama berat, tapi itu pada nggak mau. Bu di muka dulu tadi tinggal apa? Ya dia jelas. Wah, ini mana tebing? Atau ngobrol apa kali? Ada nggak mau gitu berobat. Jadi solusinya gimana? Aduh, itu masalah baru Bapak Ibu bagi kami di bidang kesehatan. Jadi jauh kita terdamang jadi berat ke rumah sakit. Karena apa? Begitu sakit demam, alih sieun. Batuk pilek alih nggak puskesmas di sini disebut corona. Moal, ya. Tapi jujur saja, misalnya saya batuk pilek gitu ya. Tapi saya habis dari Jakarta. Oh ya sudah diobatin. Tapi ini ODP istirahat dan di bumi 14 bulan itu saja biasanya. Jadi wah mungkin semua diisolasi, bakalan di karantina. Iya, pikirannya gitu. Iya, isolasinya di rumah. Ya, terlalu beras dikiriman. Terlalu beras dikiriman. Kalau nggak Oke tuh, Pak Pedi dengan beras dikiriman. Jadi kalau ada batuk pilek segala macam, ya tuh berobat lahnya. Mengkeren ada pasien satu terang ini Pak, pasien saluran, ada pasien anak kecil, itu sudah mengkeren, hasil kita ke rumah sakit. Begitu dibawa sudah diindikasi berat, terus tetap puluh, gitu kan? Hari rumah nak, daerah Gunung Puyuh, daerah eta, gitunya. Atau ke dokternya di PDP-kan, gitu kan? Di PDP-kan deh. Wah ini karena daerah sana ada batuk pileknya juga, ada mengkeret. Padahal karena mengkeret itu beratnya, akhirnya anaknya meninggal. Meninggalnya karena mengkeret, begitu kan? Karena dehidrasi berat, bukan karena corona, gitu kan? Betul. Jadi seperti itu. Jadi siun jenazah ke rumah sakit, mau bunuh mah. Mau ada bunuh kayaknya memang standarnya menggunakan baju. Tidak perlu khawatir, ya. Sok yang lainnya. Yang lain Bang ya. Ini saya mau bertanya pada yang penting. Berhubungan ini Pak Ridwan Kamil yang kemarin kan wawar, katanya ada bantuan buat apa? Misbar, miskin bareng. Nah, miskin baru. Tapi kenyataannya nyampe saat ini gitu belum ada. Itu apakah benar apa enggak ada sumbangan dari itu?
kita fiturnya saya sedikit memang betul ada bagus ya. Iya. Ternyata pada awal pertamanya, putar tapi bukan didistribusikan dia Pak Ero ya, didistribusikan di provinsi. Iya. Ternyata Pak Ero dan kami wawancara itu bahwa ini semua kebagian ternyata kita itu di data. Iya. Dari TKS kita sudah usulkan semua yang bukan kelurahan yang berdata, RW juga bukan yang berdata, ya, betul. Ya, itu adalah dari Din Sosial, dengan Puskesmas, dengan PSM. Nah ternyata ya, kita terusannya untuk bantu kita kebagian 850 untuk satu kelurahan, dibagi dengan 16 RW, ternyata hanya 89. Nah itu yang TKS ya, yang sudah masuk dalam data sana. Tapi kenyataannya yang kita usulkan, tapi jangan menyalahkan Pak. Itu kita yang diusulkan kita diketahui juga oleh RW. Ternyata yang diusulkan oleh kita ya Pak Dikya bukan yang meninggal, yang dapat BPT sama PKH ternyata masih dapat. Ya dilanjut itu bukan kita aja semua. Mungkin di sini ada yang sebagian yang dapat lah. PPT 2, 3. Jadi mungkin kita nanti akan ceritanya akan dirubah lagi. Jadi pada dasarnya bantuan itu adalah terbatas gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya lancar lah. Kita akan mengusulkan usulan baru. Itu usulan baru oleh Puskesmas dengan PSM. Nanti pada akhirnya akan diketahui oleh Pak RW juga gitu. Dan bersabar aja dulu ya. Jadi pada intinya bahwa bantuan ini terbatas itu hukumannya ini. Artinya sampai Jadi jangan sampai gini Pak, jangan sampai bertemu sama Pak RW kena omel, berarti kena kemarin ini jadi kayak pengadu domba nih Pak. Benar. Nah itu. Kasihan Pak RW, kasihan Bu. Itu masalah kita tadi nasional. Kalau di kabupaten itu sampai ditolak oleh Kadin. Iya betul, karena dari kabupaten. Untuk kabupaten tidak ada musiman. Terus di kabupaten tiap warga itu dikasih kita datanya. Kita tidak menyuruh untuk ke Pak RW atau ke Pak RT untuk data tidak. Ya, kalau takut salah itu betul-betul ditotalisasi kita di Sukakarya itu sampai petugas di sosial melalui sama LPM sama RW. Ya. Itu jadi kesalahan. Jadi saya mohon kepada warga semua jangan menyalahkan Pak RW. Ya betul. Ya justru itu karena saya bertanya kasihan Pak RT, Pak RW kesalahin gitu. Saya juga bukan Pak RT, kalau Pak RW. Masalah yang jadi masalah betul kita adalah itu kebetulan pada lain data yang detik sampai 10 malam kan ternyata yang dua dok lain lagi itu mereka mengakui di pusing jadinya itu yang keluar itu 2015 ya. Bukan kita menyebutkan satu lembaga ya memang faktanya seperti itu. Jadi mohon bersabar aja gitu ya. Tapi sekali lagi, saya mohon kepada para warga yang menyalahkan PSK. Saya juga bukan menjelaskan, saya sudah menjelaskan. Ini saksinya, saya sampai 10 malamnya 10 malam. Gitu sebenarnya. Sok yang lainnya. Dokter gitu ya. Kalau misalkan dalam satu wilayah ada yang terkena gitu ya, dalam satu keluarga itu misalkan kita sering komunikasi gitu kan ya. Terus yang satu positif itu misalkan punya keluarga itu yang terpapar gimana? Maksudnya terpapar dan terdampak dari satu rumah itu dan satu keluarga itu tindak lanjut dari dinas kesehatan dari kelurahan atau gimana untuk melakukan. Jadi kalau kayak begitu nih, jadi misalnya gini, ada satu orang misalnya yang positif, kita tawarkan keluarganya ada berapa orang. Kalau misalnya saya sama istri saya sama anak saya 2 misalnya gitu kan,
Nah yang anak-anaknya sudah kita periksa ternyata negatif. Kita tawarkan bapaknya untuk isolasi di rumah sakit. Nah, itu gratis Pak, nggak usah bayar gitu ya. Udah isolasinya di rumah sakit saja gitu kan. Nanti kita supaya tidak menular kepada yang itu. Tapi kalau katanya nggak apa-apa lah dong di DW misalnya gitu kan, ternyata dari pas kejadiannya begini, dari 4-nya 2-nya positif ibu bapaknya gitu ya. Kalau enggak ibunya sama anaknya positif, kata bapaknya sudah di rumah saja gitu kan, nggak apa-apa, ya sudah di rumah saja berempat begitu ya. Jadi mereka lakukan isolasi semuanya gitu. Jadi kalau masalah isolasi meskipun dari 5 orang 1 yang positif ya sadayana bukan kena Bu, jadi terdampaknya ya 5-5-nya harus di dalam dipantau sama kami, sama dinas kesehatan yang 5-5-nya ya, yang 5-5-nya gitu kan, nanti diperiksa sama kita semua gitu kan. Sudah saya makan negatif, saya boleh keluar, itu yang nggak boleh gitu kan. Manakah itu yang nggak lanjutinya gitu? Nah itu maksud saya, itulah namanya kalau itu dipantau. Tapi kalau misalnya dia sudah sampai pulang ke rumah, sudah hasilnya ada negatif, misalnya kan, ya dia hidup seperti biasa begitu. Kalau negatif mah, ya saya sudah diisolasi 14 hari, hasil swab tidak negatif, yang sore sama dengan kita itu mah begitu. Ya dengan keluarganya ya boleh, nggak masalah. Ya ngobrol lagi nggak masalah gitu. Ya jadi seperti itu. Stop. Mungkin ada yang lain? Menunggu hujan. Ayo Saya ada beri kesempatan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Dindin, penyuluh non PNS di KUA Gunung Puyuh. Kebetulan pada hari ini saya berkesempatan hadir di tempat ini. Terima kasih sudah diterima oleh Tribuni. Terima kasih juga kepada Pak Dokter dan rekan beserta Pak Lurah yang sudah berkenan hadir di wilayah kami. Disambut dengan hujan, mudah-mudahan rahmat ini. Jadi amin, amin. Malidkeun virus. Selanjutnya Pak Dokter, mohon diketahui bahwa saya adalah koordinator Marbot Sekota Sukabumi. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin sebetulnya kami sampaikan informasi kepada Pak Dokter sekaitan dengan antisipasi penyebaran virus ini. Tentunya kami menghadapi sebanyak 460 masjid jami yang diduduki 460 marbot sekota Sukabumi. Kemudian tentunya informasi dan sosialisasi COVID-19 ini sudah sampai dari berbagai macam media, bukan tentunya datang dari kami saja. Namun begitu kenyataannya, ketika kita sampaikan instruksi dari pemerintah, baik itu melalui Kementerian Agama ataupun dari MUI, bahkan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, ternyata di lapangan masih saja ada yang menolak. Dan itu bukan menjadi bahasa pribadi, itu sudah menjadi umum. Apalagi kami Pak, kami koordinator Marbot itu banyak sekali ditentang oleh anggota-anggota kami di lapangan sekaitan tidak mau diadakan social distancing ketika pelaksanaan ibadah di masjid, sehingga terindikasi tidak mau dipisahkan atau disekat, direnggangkan. Itu yang menjadi masalah. Kami sudah menyampaikan itu kepada masyarakat sekaitan dengan pemahaman kami yang telah kami terima. Dan alangkah bagus sebetulnya sosialisasi ini sampai di titik-titik tempat-tempat pelaksanaan itu. Cuman minimalnya yang kami harapkan dari Pak Dokter, satu, yang pertama adalah kalau misalkan ada informasi yang bisa kami sampaikan, baik itu yang tertulis ataupun kalau secara lisan mungkin kami juga tidak bisa menangkap seluruhnya. Alangkah bagusnya itu secara tertulis ataupun baik itu dari WA ataupun yang sudah pamflet atau apa, itu bisa kami sampaikan ke teman-teman di wilayah di 460 masjid sekota Sukabumi. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pencerahan. Kedua, sekaitan dengan adanya PSBB atau bahkan dari dampak negatifnya dari COVID-19 ini,
dari beberapa bulan kami juga selaku kepala TK, saya sih kepala TK Pak. Betul Pak, itu seluruhnya Pak, saya juga kebetulan ketua IGTK PGRI Kecamatan Gunung Puyuh yang bersinergi dengan PGRI, itu sampai hari ini banyak keluhan-keluhan Pak, terutama dari orang tua. Punten Pak Diki juga ini orang tua murid warga belajar saya. Mungkin juga beliau mengeluhkan, aduh barangkali di pasihan tugas sekolah. Ini Pak, itu yang terlebih dari yang menjadi beban kami adalah tentunya kalau guru alhamdulillah hari ini masih bisa disisihkan dari BOP atau dari BOS atau dari apa untuk honornya. Ini yang jadi kami tanggung jawab kami adalah bagaimana mengapresiasi para tenaga pendidik keagamaan yang hari ini memang banyak sekali tempat kegiatan pelaksanaan ibadahnya atau majelis salimnya itu sudah di off sementara. Tentunya mohon maaf sekali, hari para ustadz mah damereun tidinya ladangna gitu. Nah, bagaimana tindakan dari pemerintah terlebih bisa diapresiasi oleh dinas kesehatan, terlebih oleh Bapak bisa diapresiasi bagaimana bisa terapresiasi teman-teman di lapangan yang terdampak COVID dari kalangan asatid ini. Demikian mungkin 2 poin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya saya sudah diundang juga oleh KUI berkali-kali, baik oleh MUI maupun dengan PKUB. Ya, seperti itu mengenai pelaksanaan ibadah di tempat ibadahnya masing-masing. Untuk kami dari pemerintah, dari Pak Wali sudah juga mengeluarkan edaran untuk pelaksanaan ibadah di tempat masing-masing. Jadi ada beberapa hal melaksanakan social distancing, gitu kan? Terus juga ceramahnya diperpendek, gitu. Ya, jadi ada beberapa. Terus menggunakan masker, tidak menggunakan karpet, gitu. Ya, saya pikir sudah disampaikan juga di MUI mungkin pada ini. Jadi selama pelaksanaan di ibadah di masjid, kalau mau dilaksanakan, protokolnya hanya seperti itu: menggunakan masker, menggunakan tidak menggunakan karpet, menggunakan sajadahnya masing-masing, terus durasi di dalamnya tidak terlalu lama, dan yang paling penting apabila ada yang sakit sebaiknya sholat atau ibadah tetap di rumah. Itu sebenarnya protokolnya itu. Jadi agama apapun juga sebenarnya seperti itu. Tapi ada juga beberapa agama yang secara langsung saya tidak mau mengadakan lagi untuk sementara begitu, karena memang berkumpul itu menjadi tempat yang gampang untuk menular begitu, apalagi tanpa masker begitu kan. Contoh sederhananya, mohon maaf nih, misalnya beberapa gereja sudah tidak melaksanakan kegiatan, ya. Kebetulan bendera juga di gereja, ya sudah beberapa minggu tidak melaksanakan itu karena kebaktian lagi, karena memang dikhawatirkan terjadi penularan di sana. Yang menjadi penularan di Jawa Barat itu ada 3 klaster dan 3-nya itu terkait dengan agama. Ya. Satu itu pertemuan ekonomi syariah di Sentul itu menjadi tempat penularan yang jadi klaster utama. Kedua, pertemuan gereja Betel di Bandung. Yang ketiga, pertemuan Injili di ini. Makanya teman-teman itu tidak melaksanakan ibadah di institusi masing-masing. Terkait dengan himbauan apa yang bisa disampaikan oleh para ustadz, itu tadi Pak, sebetulnya saya sih ke Pak Haji Deden itu yang anggota dewan ya. Tadi saya bilang Pak Haji Deden Sulaiman yang ada. Saya sih coba ya, kita tuh di setiap sebelum sholat atau sudah sholat juga selalu dibacakan doa menolak bala begitu kan, ada tuh doanya begitu kan, yang gitu kan, biar kita sama-sama bisa itu. Lalu tuh dok, cuman hari saya pada dinas kesehatan, saya rasanya banyak saya nyuruh guru-guru saya gitu kan. Saya terus sampai ke Pak Haji ya pakai aja aturan
lah gitu kan. Ya dia orang umum kenal lah senang ngapoe ini senang ngadoa. Iya lah terjadi itu. Tapi yang kedua dari saya melihatnya dari sisi kesehatannya yaitu tadi dari untuk masyarakat itu saya tidak ingin beres tarawehan, beres sholat Jumat jadi klaster baru di situ gitu ya. Jadi tetap kalau misalnya itu tegas saja DKM-nya gitu ya. Keluarga mana ya di sana tuh apa gitu kan, kasih tempat yang lain. Saya ada di Gunung Puyuh sampai ditulis di Gunung Puyuh masjidnya sudah menerima tamu dari luar gitu ya. Nah, memang sih jadinya nggak boleh gitu ya, tapi ya memang itu untuk menjaga kalau nggak sholat dari tamu luar nggak di luar gitu. Karena kita nggak tahu kalau di sana di Gunung Puyuh dapat siapa. Orang sudah kok tidak boleh sholat di masjid. Orang sudah mana komplain ke saya. Saya tidak cuma ada ini, padahal dia juga orang siapa gitu kan. Ya sudahlah. Nah, yang mengenai yang kedua, pertanyaan kedua dari Bapak tuh, ini juga agak menjadi concernnya Pak Cecep Mansur ya. Iya, Kesra dari Kesra. Rumahnya tidak kamari komo tah. Kan biasanya ya Rajaban. Namanya dengan ininya Rajaban ya. Kayak Rajaban terus kayak tadi ya hal-hal itu yang memang jadi concernnya. Tapi saya nggak bisa jawab kok kalau yang untuk itu. Saya akan sampaikan saja lagi ke Pak Cecep dari Pak Dindin sudah tahu beliau. Udah kalau gitu kan. Tadi karena terus terang yang terdampak kan Pak Ustad. Wartawan juga karena saya juru bicara hubungannya dengan wartawan. Dok saya tes bikin berita tes terima. Itu bisa kumaha cina bisa. Kita tidak terdampak. Waduh bingung juga ya saya. Coba nanti saya bicarakan dengan ini gitu ya. Sampai kita data dulu ya. Jadi, nah cuman kalau misalnya Pak Ustadz namanya datanya sudah ada berenang di MUI ya. Di pakai cek berarti seperti apa bentuknya ya juga bingung karena dalam artian prinsip sederhananya jangan sampai pada masa sekarang tidak ada yang tidak makan karena tidak ada yang tidak berani itu aja. Jadi kalaupun ada siapapun juga orangnya meskipun rumahnya saya gitu ya tanpa di lebetan ada beres kadang-kadang gitu. Jadi kalau memang seperti itu tolong sampaikan kepada kami, nanti mungkin kami akan tidak lanjuti begitu Pak Lurah ya. Jadi kami sudah menyiapkan jari-jari pengaman di luar yang Pak Gubernur, Pak Presiden, ini Presiden juga karena mau ngasih, tapi sampai saat ini masih digodok di Discord. Jadi sana junior ya kan? Pak RW jadi ini ceritanya di sampai pusing kan kayak data di pusat kia, data di Gubernur kia, gitu kan? Data di wali kota kia, gitu kan? Tinggi jika ayah buka bagian tilu gitu kan, ayah buka bagian gitu kan, padahal data yang dari wali kota, wah ini suka bagian lalu dicipta ya, memang akhirnya itu meninggal masih kebagian gitu kan. Hal itu yang membuat jadi akhirnya semua jadi terlambat. Nah, kalau saya perhatikan di grup katanya, jadi agak pusing. Jadi ya, mungkin pusingnya saya kotanya. Ke Indonesia gitu. Itu kenapa Pak ada yang kebagian 2 ada yang 3? Soalnya sini di rumahnya didata. Lalu dia ngojek di bawah, di ojek didata juga Mas. Nah itulah salahnya data-datanya. Di ojek didata juga. Pada kondisi saat ini ya Pak RW, Pak RT gitu aja dengan juga saling membantu. Akunya nutas kebagian 2 bagikan kan nutasan kebagian gitu ya. Jadi kita sama-sama ulah numpuk sorangan bari jeung tetangga urang ripuh katanya gitu. Kondisi kayak gini mah kita sama-sama lah. Yang kami di KW jadi potongnya, kelurahnya gaji dipotong, dipotong Pak gitu. Untuk masalah ini tuh kita semua sama-sama. Jadi kalau saya 15% dipotongnya, saya 10, Bapak 10, saya 15%, kami 10%. Jadi potong gaji, dipotong semua tunjangan kita dipotong adalah untuk apa? Sama-sama Pak. Ini adalah untuk jaring pengaman kepada orang-orangnya karena tadi hari Pak Lurah saya masih sampaikan biar kene masih lah gitu ya demi ayah demi mah gitu kan gitu ya meskipun saya ke dokter udah makanan makanya hobinya saya juga gitu kan ya alhamdulillah jadi masih itu. Nah kita pemerintah Pak Wali terutama tidak ingin ada warga yang tidak punya beas
Itu aja Pak. Ya, selalu disampaikan ke saya, dok, terutama yang terdampak, dok, eta di data cina anu positif teh pan kena di karantina. Kita bangun beas, kena kiriman beas, kena eta teh. Mohon Pak, siap. Begitu di data kami, sudah imah panasnya mayo. Ekspor. Wah, ini mah gitu kan. Cuma di perumahan, ini mau perumahan di saya, bumi nangge aneh. Ditaruh ke abi dah, nggak usah nyari kita mah, ada yang anterin, kena gitu. Ada yang nggak usah dok, mohon maaf kami tidak menerima bantuan. Dia bagus gitu ya. Ini ada berita dari Pak Wali untuk memberi bantuan kepada pasien. Nggak usah dok, kami tidak perlu. Silakan aja kepada yang lain. Kami masih selalu beli. Alhamdulillah, meskipun dia positif, gitu kan. Artinya kita bagi yang artinya jadi kafiran lagi saya gitu kan, ada bantuan ayah tapi kasahakeun. Nah jadi saya bilang ke Pak Wali, Pak, artinya yang terdampak kan tidak hanya Betul, yang positif. ada yang lain juga mungkin tidak terdata ya, gitu kan, tidak terdata harimun nyarios isin misalnya gitu kan, tekan carioskeun atau tapi tidak bantuan ke candong kan, beasnya terus tergadung misalnya gitu kan, itu laporkan. Nanti kita bantu gitu. Ya semampu yang merenang beas dan indomie munggo dan minyak malah cukup lah gitu kan. Karena tadinya pasien nol, isi plus nol deh nggak bagi gimana. Itu linknya kembali kalau yang sudah punya beras Ya, nomor saya mohon ke saya, nanti saya kasih kirim beras 5 kilo Pak. Beras 5 kilo, Indomie 10 bungkus, 5 atau 10 bungkus sama minyak mungkin ya. Jadi sementara cukup itu yang ada paketnya gitu yang, tapi di sana orang liwat lah biasanya gitu. Dan saya di rumah makan nasi sangrai gitu, nah gitu kan, alhamdulillah gitu ya. Enggak, pokoknya kalau misalnya tersampaikan baik lewat keluar atau misalnya lewat saya nih panitia, misalnya siapkan aja. Dok, ada 3 warga misalnya gitu kan, enggak saya titipkan Pak, misalnya ini ada 12 paket, tolong berikan selama 5 kali. Ulah sadayana lupa situ, tuh kayunya pilu paket tanya, bukan jual, malah bagi-bagi aja. Nanti disimpan dulu, bagi ke misalnya, ternyata ada warga lain yang tidak, mana dikasih begitu ya. Jadi biar kita sama-sama, atau karena jangan sekali kita dikasihkan langsung, misalnya selama 1 bulan nanti misalnya kan jadi 20 kilo kan misalnya dari 4 paket bisa kasih saminggu ya, jangan dititipkan kalau nggak dua paket doang gitu. Karena untuk pendistribusiannya juga agak repot juga. Itu biasanya saya pribadi ya langsung karena dia gitu kan, anak-anak, karena petugas kita juga ada yang sebagian diliburkan, ada yang sebagian bekerja karena puskesmas juga kan, puskesmas Karang Tengah itu ditutup kenapa tuh Pak? Iya, nanti dibuka lagi Senin depan dibuka. Karena begini, pada saat kemarin ada petugas kami yang positif. Di mana? Bukan di puskesmas, ya rumahnya bukan di sana. Nah, Bukan warga kita ya. bukan warganya di sini. Cuman kerjanya kan di sini. Ya, puskesmas Karang Tengah positif, swab gitu kan. Nah, akhirnya kita lakukan rapid yang lain. Akhirnya beberapa karyawan dirumahkan sama kita. Nah, ternyata puskesmasnya tinggal di luar gitu kan, tinggal obatan, aduh ripuh gitu kan. Akhirnya dengan amat sangat terpaksa, toko ditutup begitu, ya. Karena bukan karena tidak mau melayani puskesmas, enggak, tidak mau mati saya kasih pelang, gitu, ya. Kasih pelang, kemudian kasih pelang, akhirnya tidak dibuka per selang-seling, tapi dibuka setiap hari. Kedepannya karena berhubung dengan keluhan dari rumah sakit terutama ya, jadi rumah sakitnya jadi kebagian pasien seueur karena puskesmasnya tutup ya. Akhirnya kita mungkin Senin depan puskesmas akan kita buka setiap hari, hanya durasi waktunya tidak panjang begitu ya. Ya sekarang kan 3 hari, memang Senin sampai Sabtu lagi full lagi seperti biasa, cuma durasi waktunya mungkin jam 8 sampai jam 10 sampai jam 11, dan memang kan lebih banyak itu ya, jadi lebih banyak orang berobat itu jam segitu ya. Meskipun kita harapkan sih
puskesmas itu bisa dibagi dua tadinya gitu ya, ada buka pagi dan buka sore. Nanti sekarang yang akan kita perlakukan seperti itu ya. Jadi supaya terluput di pagi hari gitu. Jadi bisa jadi itu Pak. Kalau di Karang Tengah, kita Karang Tengah kan mau dibangun kayak tanah. Dulu saya pernah mobil tadi ya cerita dulu itu berapa tahun ke belakang ya, memang bicaranya kan begitu. Saya juga pernah bilang bahwa kami tolong mencariin tanah buat mindahin puskesmas ya kita, karena kan di belakangnya sudah longsor. Cuman sampai sekarang saya juga udah ngobrol dengan Kepala PM dan yang lainnya, cuman ya ini satu-satunya mungkin belum ketemu juga. Kalau anggaran memang sudah ada, udah jalan. Udah kita tuh ngebangun puskesmas gitu kan yang bagus lah gitunya, yang gede gitu, yang tempat yang enak kan. Tapi kenapa nggak bisa di sana? Karena sempadan jalan gitu. Sempadan jalan, belakangnya udah tutupan gitu kan, jadi nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi kami yang mencari lahan lagi yang kira-kiranya dapat dijangkau warga gitu kan ya, sehingga warga bisa ini. Bingung saya juga nyarinya. Puskesmas yang akan kita pindahkan, puskesmas Sukakarya, dari lokasi sekarang sudah ada tanahnya. Kita akan bangun. Anggarannya luar biasa, kita akan bangun gede-gedean. Terus puskesmas Industri itu sudah kita bangun, Barok sudah kita bangun. Karang Tengah terkira dibangun-bangun karena saya kan. Nah di situ gue sebenarnya mahal kalau pergi yang kita orangnya di sana itu saya juga semester. Dulu yang dekat Lola itu, cuman kan kena trek juga tuh ya, yang setelah merah. Yang itu yang ada tempat itu yang alat ikan. Coba maaf, coba bapak dan warga tetangga jangan dinahalin. Itu yang punyanya berwarna Yang punyanya maksudnya. Dari tahun 2016 juga ada itu rencana. Karena memang sudah ada. Rencana pembesaran apa kampus siapa yang di orang kantor itu dengan dia itu Pak Rijal, ya Pak Rijal. Dari sebelum Pak Rijal, Pak di Lampung saya masih di puskesmas juga. Saya sebelumnya di rumah sakit. Itu sudah mau dibangun kan? Ya, selalu masalahnya gimana namanya? Mana yang kita maksudkan mana? Siapa lagi? Jadi pas ilahnya baru mana? Sekapnya. Masih ayah? Sok, Pak Jaya? Ya. Betul. Kita sampaikan kepada warganya juga, nama tenang we gitu ya. Nah, kita juga tidak perlu takut misalnya ayah mana positif gitu, pedang gitu. Tapi kalau mantornya gini, mantornya sudah dia tukang jualan, udah tong bisa tahu. Ya, namanya diisolasi ya tetap. Kalaupun dia mau beli, mangga, tapi tidak boleh kontak begitu. Ya. Namanya diisolasi. Ya. Kalau di sini, tapi kalau nggak ada di sini mah, kalaupun ada misalnya warnanya, saya rasa kalau di sini kan kawinnya juga ya, umur warganya kalau terlalu padat begitu. Itu ada jalan yang sudah tua juga, coba hidup Bapak, kalau ngojek kan berdekatan. Bapak dampak corona di Sukabumi saya belum pernah narik Pak. Kalau Jangan takut sama ojek. Ojek asal uang rewos katayun, penumpangna. Wah, kan bahayanya. Dapat maju Pernah narik pernah. angin lagi kapal. Ada angin dia lebih. Betak bagian dari ojek. aja kan nggak ojek. Jadi kan sekarang kan terdampak corona juga. Dulu kan mungkin yang nariknya lumayan penghasilannya. Jadi banyak yang berkurang. Banyak yang Itu berkurang. kenapa kalau ke ojek kena dampaknya ojek bengkolan besar dampaknya. Satu hari juga belum pernah dapat. Saya pernah mengisolasikan diri di rumah 1 minggu. Tahu-tahunya saya lapar perut, turun nggak ada penumpangnya. Ya semua dampaknya. Dampaknya gede. Awali begini. Selama PSBB, mobil angkutan umum isinya hanya boleh 4. Nah, kalau PSBB aja nabi kalau 4. Ya, ada izin doang, kote karunya gitu kan. Oh, nyanya. Itu ojek bengkolan nggak ada penumpang sama sekali. Makanya biar cepat selesai harapan kita warga prinsipnya sederhana pakai masker lah gitu. Ya. Terus kalau mau kemana-mana gitu kan pertimbangkan aja gitu ya.
misalnya balik ke mana ya, kalau memang penting mah umpama oh iya mah perlu meser beas emang oh iya mah memang abi kedakan itu gitu ya ya Kebanyakannya itu ya masalah corona yang nakut-nakuti kebanyakannya. Sampai ini saya mah istri berhenti kerja, anak berhenti kerja, saya kerja nggak ada mah. Dampaknya total. ya, jadi emang seperti itu media sosial itu berat gitu ya. Jadi sekarang ada undang-undang siapapun yang menyebarkan hoax tentang itu akan dihukum Ya betul kan. selama 1 tahun. Nah, tapi ya percuma juga ya dihukuman ya badannya. Jadi penjara nggak penuh gitu kan. Penjara ini keluar-keluar Karena sehari kalau mungkinnya tembak masuk gitu. karena bebannya berat Pak di penjara itu. Di dalam Pak, makan dikasih Ya, Ya benar kalau mau kerja corona dia ya bisa dia tewak apa di rawengan lah. Udah pengen lagi semua jahar tiap hari pernah nyebut. Ya, jadi begitu Mbak. Jadi sebetulnya kita terlalu termakan dengan media sosial. Ya, nah itu kan juga mau. Saya pernah ningali di Facebook orang pingsan kan di Wuhan. Oh ini karena corona gitu kan. Kemarin di Ciberem juga kan ada. Akhirnya disalah kasok. Itu yang di kasok kan. Itu ayah bantuan. ayahnya Pak. Kan sekarangnya ya Allah gitu kan terus di pasar. Bapak-bapak di kebun belanja. Tanam pingsan lapar. Karunya corona cenah. Aduh ya Allah. Pak, adik saya meninggal di Baros, jantung. Polisi nyampe 2 rombongan datang ke rumah. Iya. Bener, datang lagi yang satu lagi saya cegah. Pak, ini bukan corona, ini jantung. Silakan aja Bapak tanya Pak sama dokternya. Dokter Asep saya tanya bilang. Nggak percaya mungkin. Tolong Pak jangan menghalang-halangi masalah ini, saya mau dimakamkan sekarang. Nah, mampu 2 orang datang lagi 1 mobil Pak. Saya nggak dengar banget. Dibawa aja mayat ke masjid disolatin, sholat sampai penuh masjid berdesakan. Butuh menambahkan informasi bila ada keluarga yang meninggal, tolong laporkan ke Babin Hukum Patuh. Jadi ada surat izin Ya. Aman. biar aman. Karena satu sisi belum tentu semua warga menerima. Tidak, Bu, gini, tidak hanya orang meninggal tiba-tiba karena corona. Corona itu selalu batuk pilek heula, sesak heula, begitu kan. Teu ujung-ujung ayeuna karena corona isukannya bungkus teu aya di situ mage gitu ya. Makanya jadi aneh gitu kan di wilayah. Ya, Itu ada yang masukin laporan Bapak. Pak, warga katanya mau nyari. Kalau Bapak nolak pun tidak bisa karena itu kemampuan. Nah, jadi di warga nak, Bapak RW kadangnya nggak boleh gitu kan. Ibu maaf, laporannya kemana tuh? Babin Kaptimas, Yang polisi yang punya wilayah. Oh iya. jadi kita karena kasihan teh si warga nusane yang tiga nama eta teh meninggalna corona gitu kan. Dilaporkeun we keluarga teh. Yang merenang polisi mah merenangnya dapat laporan harus ditindaklanjuti gitu kan. Padahal ki sanes. Nah eta kade ulah saksa jadi fitnah, jadi WC kan. Itu yang memang harus dijaga eta we palurannya. Saya selalu kebanyakan teh begitu kejadianna. Di lembus itu terus gue teteker nyawa mawar sawah gitu nya ngangkut kata teh ngebikin kata juga kena corona aja di sawah gitu kan polisi tuanyeun gitu nya ada petugas kesehatan begitu beres petugas kesehatan ini lain meninggalnya biasa gitu karena pacul gawe merenang serangan jantung begitu kan sudah disampaikan berkali-kali tidak ada orang yang meninggal karena corona secara tiba-tiba corona itu selalu ada ininya dulu. Ada sesak heula, batuk pilek heula, demam, terus sesak. Di rumah sakit baru. Enggak ada orang meninggal di rumah. Kalau udah orang terinfeksi corona misalnya gitu kan, di rumah sakit pasti ini isolasi, gitu kan? Mau saya mah isolasi mandiri. Rumah sakit yang menentukan Bapak boleh isolasi di rumah atau isolasi di rumah sakit. Gitu. Tapi kan kalau suksesnya pengen cara kami Erkan kita
Sa Bapak sama Abdi Sami, artinya juga Asma. Tapi udah kumaha deui, saya kehubungan kurang positif. Alhamdulillah, teu Pak, kebahagiaan lah. Tenang we. Masih anong kene kan? Penting mau lalu ulah tarik ting lompat itu begitu. Tarik. Nah gitu cukup. Kayak deui. Kayak itu. Saya Ada? Udah. Telepon Pak Dokter, alhamdulillah terima kasih banyak Pak Dokter dari gugus tugas Kota Sukabumi dan Kali Bibir. Dinkes Kota Sukabumi alhamdulillah telah memberikan pelajaran untuk kami dan tidak semua RW didatangi oleh beliau karena tanya apa lurah serang tanya apa RW kepada seorang Tapi kan terus terang kan dia kelihatan diundang Pak Kiki. ya tanya anak Pak RW tanya anak Pak lurah pamitkan ngulam Pak Dokter ini jubir pencegahan dinas kesehatan Kota Sukabumi Yang selalu update di yang media. selalu update di media yang Dokter Wahyudi ini. melaporkan kasus-kasus yang terpapar. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan, kebarokahan untuk keluarga kita semua. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang memang hari ini sedang menjadi musibah. Untuk lebih hikmatnya acara ini kita tutup dengan doa oleh yang terhormat Pak Ustadz Dindin. Aku berempat kami pesan Pak Ustadz. Saya lagi. Pada saat kita tadi muni teh Pak Ustaz. Mohon izin Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan, sahabat, orang tua, dan warga sekitar, terlebih warga RW 12 khususnya umumnya kita nasional sedang menghadapi kemelut wabah yang disebut dalam bahasa kita adalah taun. Maka patutlah menjadi sebuah iktibar, menjadi sebuah nasihat bagi kita apa yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Jika terjadi wabah atau taun di suatu negeri, maka konsepnya adalah warga negeri itu jangan keluar ataupun jangan ada yang masuk dari negara yang lain. Terlebih dalam kasus ini, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan kelancaran, dan segera Allah menghindarkan kita dari segala penyakit, wabah, dan balai yang akan menimpa kepada kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa insya Allah akan saya pimpin. Adapun bagi sahabat yang berbeda keyakinan dengan kami, diperkenankan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa' 'anna washrif 'anna al-balaa'a wal ghalaa wal fahsya wal munkar was-suyuf al-mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin